masih loading anak-anak. Ya, bilangan berpangkat bulat positif. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Ketika kalian di SD, kalian mungkin sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Tapi di SMP kita akan lebih belajar tentang bilangan berpangkat bulat besar beserta sifatnya. Indikatornya menemukan konsep bilangan berpangkat bulat positif, menemukan sifat bilangan berpangkat bulat positif. Tujuannya, melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning berbantuan LKS, diharapkan siswa dapat menemukan konsep bilangan berpangkat bulat positif dan sifat-sifatnya. Nah, kita akan mengulas lagi. Ketika Bapak mempunyai 2, dibaca 2 pangkat 1. Ketika 2 dikali 2 atau sama dengan 4, dibaca dengan 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 1 ya. 8 yaitu adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibaca dengan 2 pangkat 4 dan seterusnya. Dari pola di atas diperoleh bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan yang berulang. Jadi ketika Bapak beri contoh 3 pangkat 4 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak berapa kali anak-anak? Ya benar, sebanyak 4 kali. Nanti hasilnya adalah 81. Paham anak-anak? Ya, oke lanjut slide berikutnya. Nah, silakan kalian bisa lengkapi titik-titik ini dengan memperhatikan polanya. Nah, seperti ini ya, 6 kuadrat yaitu 6 kali 6, 36, 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 81. Lanjut, terus. Saya bisa, oke. Nah, dari yang sudah kita pelajari, kita bisa mendefinisikan. Misal P bilangan real dan N bilangan bulat positif, P pangkat N disebut bilangan berpangkat jika dan hanya jika P dikali P kali P kali P sebanyak N faktor. P itu basisnya, N itu pangkatnya. Seperti yang Bapak contohkan tadi ketika Bapak punya 5 pangkat 8, artinya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebanyak 8. Sebanyak 8 kali ya anak-anak. Gitu. Kita masuk ke sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jika ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 pangkat 2 artinya adalah 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Kalau 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Berarti ini ada 2 faktor, sini 3 faktor. Kalau dikalikan menjadi berapa faktor anak-anak? Jadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Atau bisa ditulis 3 pangkat 5. Oh, berarti kita bisa simpulkan ketika P pangkat M dikali P pangkat N itu akan sama aja dengan P M ditambah N. Sampai situ paham atau belum? Sudah ya? Oke, berarti kalau Bapak punya 4
pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 artinya adalah 4 pangkat 3 tambah 2 yaitu adalah 4 pangkat 5. Dan ingat basis ini bilangan basisnya adalah harus sama. Ketika berbeda dia tidak bisa. Paham sampai situ? Paham. Oke, berikutnya yang B, sifat kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Kalau tadi perkalian kita bagi, ini sama saja. 5 kali 5 kali 5 kita coret 5-nya 2, sini 2. Berarti tinggal 5 kali 5 atau 5 pangkat. Atau bisa kita simpulkan ini adalah 5 pangkat 2. Berarti kalau P pangkat M dibagi P pangkat N itu adalah sama aja P pangkat M kurangi N. Sebagai contoh, Bapak punya jangan 5 lah, 15 pangkat 5 dibagi 15 pangkat 3. Berarti artinya sama aja 15 pangkat 5 kurangi 3. Yaitu 15 pangkat 2. Paham ya? Kalau perkalian kita tambah, kalau pembagian kita kurang. Nah, bagaimana jika sifat perpangkatan bilangan bulat sebagai ini? 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Artinya adalah 2 kali 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. Berarti seperti ini. Jadi ada berapa nanti? Ada 6. Dari mana 6? Dari 2 pangkat 2 kalikan 3, pangkatkan 3 artinya adalah 2 kalikan 2 seperti ini. Jadinya hasilnya adalah 2 pangkat 6. Di sini bisa kita simpulkan kalau P pangkat M dipangkatkan N itu sama aja P pangkat M kali N. Nah, sudah paham ya? Coba kalau Bapak punya contoh 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti hasilnya adalah 3 kali 2 kali 4, yaitu 3 pangkat 8. Berikutnya, kalau seumpama Bapak punya ini 5 kali 2 pangkatin 3. Artinya berarti 5 kali 2 kali 5 kali 2 sebanyak 3 faktorial. 3 faktor, maaf. Berarti bisa kita pecah, lalu kita kumpulkan. Berarti 5-nya ada 3 faktor, 2-nya ada 3 faktor. Oh, berarti bisa kita ambil kesimpulan kalau seperti ini sama aja 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Seperti ini ya. Oh, berarti kalau P kali Q pangkatkan M artinya adalah P pangkat M dikali Q pangkat M. Bapak kasih contoh satu lagi. Kalau Bapak punya 3 pangkat 4 kalikan 2, pangkatkan 2, berarti adalah 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Seperti itu. Lanjut. Sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Nah, ini lihat 4/2 pangkat 2 artinya 4/2 kali 4/2 sebanyak 2 faktor. Itu kan bisa diubah jadi 4 kali 4 2 kali 2 berarti 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, disimpulkan di sini ketika P per Q pangkat M sama artinya adalah P pangkat M per Q pangkat M. Contoh satu lagi. Kalau Bapak punya 2/3
pangkatin 5 itu sama artinya dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Gitu ya anak-anak? Nah, kalau Bapak punya seperti ini yang atas, membandingkan dua bilangan berpangkat. Jika Bapak punya 4 pangkat 3 dan 3 pangkat 4, mana yang lebih besar? Kita cek dulu 4 pangkat 3, hasilnya berapa? 4 kali 4 kali 4, berarti adalah 64. 3 pangkat 4 berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 81. Berarti 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3 hasilnya lebih besar yang mana? Lebih besar yang 3 pangkat 4. Itu kita bisa ngitung. Bagaimana jika 101 pangkat 100 dan 100 pangkat 101? Mana yang lebih besar? Kita pakai permisalan dulu. Kita nggak mungkin ngitung seperti itu. Kalkulator pun juga tidak bisa. Caranya adalah kita membandingkan yang terkecil-kecil dulu. Tadi kita sudah tahu 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 lebih besar yang mana? Mana? Lebih besar yang ini, ya kan? Sekarang kita coba kalau 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4 besar mana? Ayo. 4 pangkat 5 adalah berapa? 1024. 4 pangkat 5 itu 1024. 1024. Kalau 5 pangkat 4 itu adalah 625. Berarti lebih besar yang sini, ya kan? Langsung kalian lagi cari 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Besar mana? Ya, benar. Besar 5 pangkat 6. Berarti kalau kita teruskan nanti itu akan 100 pangkat 101 sama 101 pangkat 100 lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang ini. Ini namanya kita dengan menggeneralisasikan. Jadi kita nggak perlu ngitung banyak, kita cukup melihat polanya saja. Begitu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak. Lalu silahkan kalian buka assignment-nya, kalian bisa mengerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.